Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Kemudian Nabi menyatakan tidak pula sebuah rumah yang di dalamnya ada foto-foto, gambar-gambar makhluk bernyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi, saudaraku seiman, seislam, semanhaj, salafus soleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah secara konsekuen. Saya percaya banyak saudara-saudara kita di luaran sana yang belum paham, yang belum sampai keterangan hadis-hadis Nabi kepada mereka tentang hukum, fikih, hukum. Apa hukumnya? Memajang foto di rumah, memajang makhluk yang bernyawa, foto-foto, gambar-gambar. Apa hukumnya? Ini perlu kita ketahui agar kita selamat meniti hidup di dunia menuju kehidupan yang kekal abadi. Insya Allah. Siapa lagi yang bisa menjelaskan tentang ini kecuali manusia-manusia yang berilmu, manusia-manusia yang luas pengetahuannya, ulama, pewaris Nabi, ya, Al-Ustadz Abu Farhan Aceh. Insya Allah, terapi berat beliau untuk menyampaikan semua ini. Resiko yang ditanggungnya dalam medan dakwah sangat menyeramkan. Keberadaannya diteror, diusir, pengajian taklimnya dibubarkan. Terkadang saya bingung. Seakan-akan negara ini tidak ada orang yang bisa untuk menyetop, menghukum sekelompok manusia yang arogan, membubarkan pengajian-pengajian. Padahal Majelis Ulama Indonesia, MUI, tidak melarang pengajian berdasarkan Kitabul Al-Quran dan Sunnah. Kecuali Majelis Ulama Indonesia menganggap setelah mengadakan riset mereka, lalu memutuskan suatu ajaran itu sesat, itu boleh dibubarkan. Karena udah ada rekomendasi dari MUI bahwa ajaran itu sesat, tidak layak untuk dibiarkan tumbuh berkembang di negeri Nusantara ini. Saya setuju itu. Tapi kalau ada ajaran yang tidak disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada sekelompok masyarakat membubarkan pengajian itu, ini kan melanggar undang-undang kebebasan orang beragama. Kepada oknum pembubar kajian untuk tetap menghormati kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan kepercayaan antar sesama pemeluk agama sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 29 Ayat 2. Tapi ulama poros Nabi menghadapi semua ini dengan senyum dan tenang. Insya Allah, Allah meridhoi usaha mereka. Allah meridhoi perjuangan mereka. Menegakkan tauhid, menyampaikan tauhid, menghancurkan kemusyrikan. Insya Allah. Apa hukum memajang foto? Mari kita dengarkan penjelasan, keterangan dari para ulama poros Nabi. يقول تعليق صور الأهل من الأطفال والأقارب والوالدين في البيت. لا يجوز تعليق الصور في البيوت، وهذا يمنع دخول الملائكة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيت الذي تكون فيه الصورة أو الكلب أنه لا تدخله الملائكة.
وإذا لم تدخل البيت الملائكة دخلته الشياطين صحيح. وتسلطت الشياطين على من في البيت وآذتهم. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم وأن تحرص الأخت المسلمة على إبعاد الصور، كذلك إبعاد الكلاب عن البيوت حتى تدخلها الملائكة. والملائكة إنما تدخل البيوت بالرحمة وبالسلام، وحتى لا تمنع هذه البيوت من دخول الملائكة، لأنها إذا منعت من دخول الملائكة أصبحت لا تدخل الملائكة، فإنها ربما دخلتها الشياطين وآذت وأضرت أهل البيت بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. Beberapa tempat, musola-musola, warung-warung kopi, rumah-rumah dipajangkan foto-foto ulama karismatik. Yang pertama, dia menyelisih hadis Nabi yang melarang kita memajang foto makhluk bernyawa di rumah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Allah tidak, malaikat-malaikat rahmat Allah tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada seekor anjing. Enggak boleh bagi seorang muslim memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk menjaga kebun atau keamanan. Adapun anjing peliharaan, senang-senangan ini tidak boleh. Bahkan di dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi menyebutkan orang yang memelihara anjing sekedar untuk hiburan akan menghilangkan pahalanya setiap hari sebesar gunung Uhud. Gunung yang paling besar di Jazirah Arab di masa itu. Kemudian Nabi menyatakan tidak pula sebuah rumah yang di dalamnya ada foto-foto, gambar-gambar makhluk bernyawa. Cuma Ustaz, hai tabahnya pengantin pun 70 kamu mengkawin matanya. Pedih dah mengkawin. Sewa pelami matang mahar kamu pula. Nyo fotonya minta belah tang sedih tak dia. Nah, ini namanya kalau kita mau pakai perasaan. Apakah kita ragu akan janji-janji Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya? Nabi menyatakan innaka lan tada'a syai'an itiqa'a lillah illa 'awadahu Allahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disahihkan oleh Al-Albani wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan itu dosa besar. Sebagian ulama. Dan sebenarnya apa sih manfaatnya kita memajang foto makhluk bernyawa di rumah? Apakah setiap hari kita semakin mesra, rumah tangga semakin harmonis? Enggak. Banyak kok pertengkaran suami istri terjadi di depan foto perkawinan mereka. Ya kan? Di depan foto perkawinannya. Dan sudah jelas-jelas hadis Nabi. Allah menyatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Itu sifat kaum mukminin. Allah berfirman wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain. Dia lebih memilih pilihan hawa nafsunya, pilihan hatinya, pilihan perasaannya daripada pilihan Allah dan Rasulnya. Enggak pantas dia ngaku mukmin, enggak pantas dia ngaku mukminah kalau seperti itu sifatnya, kata Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kata Imam Ahmad adalah syirik, karena sungguh dikhawatirkan orang yang menolak sebagian sabda Nabi SAW akan terjadi penyimpangan di dalam kesyirikannya, dalam hatinya, sehingga menjerumuskan dia ke dalam syirik, sehingga dengan itu dia akan binasa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, artinya dari ucapan Imam Ahmad menerangkan kepada kita bahwa merupakan bentuk penyimpangan adalah menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata,
hampir-hampir saja turun batu dari langit menimpa kalian. Aku bawakan, aku sampaikan kepada kalian, Rasulullah bersabda, lantas kalian mengkalternya dengan berkata, Abu Bakar dan Umar berkata tidak demikian. Syahid di sini, kita bukan sedang membahas fikih haji. Abdullah bin Abbas marah kepada murid-muridnya yang mengkalter hadis Nabi yang beliau sampaikan. Kenapa? Dengan alasan bahwa Abu Bakar tidak demikian. Bahwa Abu Bakar, lanjut. Bahwa Abu Bakar tidak demikian dan bahwa Umar tidak demikian. Maka beliau katakan, aku khawatir akan turun hujan dari langit, hujan batu dari langit, kalau kalian membantah hadis Nabi aku sampaikan dengan ucapan Abu Bakar atau Umar. Ada apa? Baik. Lanjut. Nah, kalau lanjut nanti melihat ke ana. Baik. Ini yang pertama kata Syekh. Yang kedua, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal orang yang selalu berhenti di depan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin beliau menyelisih sabda Nabi. Sebagai contoh kata Syekh, antum lihat ke ana, tenang. Kenapa? Cukup. Baik, dengan ini kajian kita cukupkan sampai di sini. Pulang ke rumah masing-masing. Jangan terbawa emosi. Ya. Tenang, ya. Yang mau pulang silahkan, yang tunggu di masjid juga silahkan. Farhan Suraihan jangan keluar di sini. Kami ingin berbicara dengan beliau. Ya. Kami yang kami perlu dengan Farhan Suraihan. Ya. Ada tempat. Yang ada yang kami butuh Farhan Suraihan. Keluar ya. Selesaikan ya, tolong abang ya. Lihat yang membubarkan pengajian Ustadz Abu Farhan Aceh, orang Islam, umat Islam, karena tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan akal pendapatnya, kemudian pengajian Ustadz Abu Farhan mereka bubarkan. Sungguh keterlaluan perbuatan mereka itu. Kalau sampai kubu Abu Farhan Aceh melawan, menghadapi serangan-serangan mereka, apa jadinya? Apa? Kan terjadi perperangan antar bersaudara. Karena Ustadz Abu Farhan antenanya panjang, ilmunya luas dan dalam. Tidak menanggapi, jamaahnya dilarang untuk terpengaruh, untuk emosi, disuruh pulang. Hebat kan? Itulah bedanya sikap dan perkataan orang berilmu dengan orang-orang yang bodoh.
orang berilmu pikirannya jauh ke depan. Tapi ke orang bodoh pikirannya hanya sebatas pandangan matanya. Insya Allah ke depan nanti dakwah-dakwah salafi berdasarkan kitab Al-Quran dan Sunnah akan lenggang dan lancar sebagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah-dakwahnya. Banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Insya Allah Allah beri mereka hidayah dan rahmat. Dan mereka pun semua yang awalnya menolak dakwah salafi akan bertaubat kepada Allah. Insya Allah. Mari kita doakan saudara-saudara kita dimanapun berada. Karena bagaimanapun mereka tetaplah saudara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.